kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi dan penyampaian pesan-pesan agama dengan tema mantapkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di era global yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Abdullah Anik Nawawi LC MA. Kepada Al-Ustadz saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Direktur PMA Kamigas, Bapak Profesor Dr. Ferry Burhan. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah jaga kesehatannya, dan Allah berikan rizki yang halal dan baik, serta banyak. Juga yang saya hormati para wakil direktur PMA Kamigas, ketua dan sekretaris prodi, juga ibu bapak dosen, tenaga pengajar, dan badan dakwah yang telah menyelenggarakan acara ini, juga seluruh mahasiswa dan sivitas akademika PMA Kamigas yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang kejadian Isra Mi'raj yang telah dialami oleh Nabi besar Muhammad SAW beberapa abad silam. Nah, sebagai pemudah ya, karena kita di sini virtual, jadi saya sedikit membuat catatan dalam PowerPoint. Nanti mungkin kita bisa lihat catatan itu sebagai pembantu dari materi yang akan kita sampaikan. Ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya mulai. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tentu saja kita sebagai seorang muslim harus senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, takwa itu seperti yang telah dijelaskan oleh banyak ulama adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, itu adalah indikator takwa yang paling umum. Nah, di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, banyak sekali indikator-indikator takwa yang lain. Nah, salah satu indikator takwa itu adalah belajar dari sejarah. Ya, jadi kita mempelajari sejarah, lalu kita ambil ibrah ya, atau pelajaran dari sejarah tersebut untuk kita jadikan modal menghadapi hari-hari di masa yang akan datang. Dalam surat Al-Hasyr misalkan, Allah dengan jelas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, apa indikatornya? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap jiwa kita semua tanzur, melihat ma qaddamat, sesuatu yang telah lampau, kejadian-kejadian yang telah lampau. Lighad, untuk bekal kita menghadapi masa yang akan datang. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, karena itu kisah Isra Mi'raj ini saya sangat setuju seperti yang disampaikan oleh Bapak Direktur dan panitia tadi, bahwa tujuan utama kita memperingati Isra Mi'raj itu bukan hanya kita mengingat-ingat sejarah, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengambil ibrah dari sebuah kejadian Isra Mi'raj tersebut. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, Isra Mi'raj itu disinggung di dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Tadi Qori sudah membacakan sebuah ayat yang sangat terkenal, yaitu surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul alim. Nah, itu adalah ayat yang menjelaskan tentang proses Isra.
Karena di dalam hal yang kita peringati saat ini ada dua kejadian sekaligus. Yang pertama itu Isra, yang kedua Mi'raj. Nah, Isra itu sendiri berarti perjalanan pada malam hari, itu Isra. Perjalanan pada malam hari, dan kita tahu dari Makkah, Masjidil Haram ke Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Lalu kemudian ada proses kedua, proses perjalanan kedua, yaitu Mi'raj. Ya, Mi'raj sendiri sebenarnya secara bahasa itu berarti alat untuk naik, gitu ya. Secara bahasa itu berarti alat untuk naik, itu Mi'raj. Tapi yang kita pahami di sini adalah kan Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan kedua, yaitu perjalanan dari Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis sampai ke langit 7, bahkan sampai lebih dari langit ke-7, atau disebutkan dalam surat An-Najm itu Sidratul Muntaha. Nah, dan ayat Al-Quran juga sedikit mengulas tentang Mi'raj. Jadi Mi'raj sedikit diulas oleh surat An-Najm. Dari mulai ayat awal sampai ayat 18 itu mengupas tentang Mi'raj. Jadi ada isyarat-isyarat yang menjelaskan tentang Mi'raj. Nah, sebelum kita ke proses bagaimana dan kemudian apa faktor-faktornya tentang apa faktor-faktor Isra Mi'raj, sedikit saya ingin kita ingin sedikit mentadaburi ya dua ayat yang menjelaskan kejadian Isra dan Mi'raj ini. Yang pertama begini, di dua ayat ini, di dua surat, baik itu surat Al-Isra ya, maupun surat An-Najm, ya, baik itu surat Al-Isra maupun surat An-Najm, di situ Allah menggunakan kata-kata subhana di dalam surat Al-Isra, dan di dalam surat An-Najm Allah bersumpah dengan bintang wan najm. Nah, dua permulaan ayat ini menunjukkan bahwa kejadian Isra Mi'raj memang adalah kejadian yang luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejadian Isra Mi'raj ini hanya kejadian yang bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang melakukannya itu Allah. Nabi Muhammad itu bukan subjek tapi objek. Jadi dalam kejadian Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad itu adalah objek. Yang melakukan, yang menjalankan Nabi Muhammad dari mulai Mekah sampai Masjidil Aqsa, dari mulai Masjidil Aqsa sampai ke langit itu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad hanya objek saja. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam mengabarkan, ketika mengabarkan kita kejadian Isra, itu menggunakan kata-kata subhana, subhanalladzi, maha suci. Nah, ulama-ulama tafsir mengatakan, kata-kata subhana di dalam sebuah ayat itu menunjukkan bahwa kabar atau sesuatu yang akan disampaikan setelah kata subhana atau sebelum kata subhana itu adalah sesuatu yang hanya menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita membaca subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak memiliki ilmu kecuali ilmu yang Engkau ajarkan. Nah, itu artinya zat yang bisa memberikan kita ilmu hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya. Karena itu diawali dengan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, hal itu sama dengan Isra. Ketika Nabi Muhammad hendak Isra, Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya dengan kata-kata subhana. Subhanalladzi asra. Maha suci zat yang menjalankan hambanya. Itu artinya ketika diawali dengan kata-kata subhana, itu menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat agung yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama pun Allah kabarkan di dalam surat An-Najm. Ketika Allah ingin menjelaskan kejadian Mi'raj, Nabi Muhammad proses berjalan dari Baitul Maqdis ke langit ke-7 sampai selanjutnya, Allah bersumpah dengan bintang, wan najmi. Allah bersumpah dengan bintang. Nah, di dalam ayat surat yang lain seperti surat Al-Waqi'ah, Allah menjelaskan la uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Jadi menurut surat Al-Waqi'ah, ketika Allah bersumpah dengan najm, dengan bintang-bintang, wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim, itu artinya sumpah tersebut adalah sumpah yang sangat agung. Nah, jadi ketika Allah bersumpah menggunakan bintang di surat An-Najm, itu artinya kejadian yang ada di situ adalah kejadian yang memang di luar nalar manusia, terutama nalar manusia pada zaman itu. Nah, jadi ini semua harus kita kembalikan ke perkara iman. Ya, bagaimana kemudian tema kita saat ini adalah iman di masa saat ini. Jadi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman itu
bukan hanya agama itu, bukan hanya kita mengimani hal-hal yang indah-indah saja. Ya, seperti kita tahu Islam agama yang rahmatal alamin, itu indah. Islam agama yang menjunjung kemanusiaan, itu indah. Nah, kita percaya itu. Tapi agama juga menghadirkan sesuatu yang memang tidak masuk akal. Dan itu tujuannya agar mengukur sedalam apa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Qur'an menyebutkan ada siksa kubur, hadis menyebutkan ada siksa kubur. Seperti Al-Qur'an menyebutkan ada surga neraka. Apakah itu kita imani? Ya harus kita imani juga. Seperti hadis menyampaikan bahwa ada takdir Allah, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Itu juga harus kita imani. Nah, jadi perkara Isra Mi'raj ini adalah perkara yang di luar nalar kita memang, di luar kemampuan kita, tetapi ketika itu di luar kemampuan kita tidak berarti kita tidak harus mempercayainya. Justru sebaliknya, karena itu perbuatan merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, justru disitulah letak tolak ukur apakah kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama tadi kita sudah melihat mengapa di dalam surat Al-Isra Allah mendahuluinya dengan kata-kata subhana, dan mengapa di dalam surat An-Najm Allah mendahuluinya dengan kata-kata wan najmi idza hawa. Nah, oke. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menceritakan sedikit urutan kejadian Isra Mi'raj. Dan juga sedikit faktor-faktornya, lalu kemudian sedikit ibroh atau pelajaran-pelajarannya. Setelah itu nanti kita insya Allah akan berdiskusi terkait hal-hal yang mungkin belum saya sebutkan. Pertama terkait urutan Isra Mi'raj. Jadi kalau kita mengutip misalkan beberapa riwayat, saya ambil riwayat dari Sahih Bukhari. Di dalam riwayat dari Sahih Bukhari itu ada sebuah kisah yang menceritakan urutan Isra. Jadi pertama Nabi Muhammad SAW waktu itu sedang bersandar di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu sebuah bangunan di dekat Ka'bah, itu ada bangunan yang pernah ibadah haji tentu tahu Hijr Ismail. Ketika Nabi Muhammad sedang bersandar di Hijr Ismail, tiba-tiba Nabi Muhammad didatangi oleh seorang malaikat. Tidak dijelaskan sebenarnya malaikat itu siapa, tetapi banyak di dalam riwayat Bukhari tidak dijelaskan malaikat itu siapa. Tetapi riwayat-riwayat lain menunjukkan bahwa malaikat itu adalah malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Dan Nabi Muhammad kemudian dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad SAW dan membersihkannya. Nah, setelah dibersihkan, kemudian Nabi Muhammad didatangkan buraq. Kita sering mendengar istilah buraq. Gitu ya. Buraq itu disebutkan atau digambarkan, dideskripsikan dengan hewan yang lebih besar sedikit daripada keledai, tapi lebih kecil daripada kuda, itu buraq. Lalu kemudian ada sayapnya lah. Itu. Nabi Muhammad didatangkan buraq, lalu naik buraq tersebut. Lalu Nabi Muhammad pergi ke Baitul Maqdis. Nah, Nabi Muhammad sholat di sana. Nabi Muhammad sholat di Baitul Maqdis. Nah, ketika Nabi Muhammad sholat di Baitul Maqdis, setelah selesai sholat, kemudian Nabi Muhammad SAW diberikan dua buah gelas. Yang satu gelas berisi susu dan yang satunya lagi berisi khamr atau minuman keras. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW memilih gelas yang berisi susu. Nah, setelah kejadian itu, lalu kemudian Nabi Muhammad naik ke langit, dan ketika di langit kira-kira di langit pertama itu seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi Muhammad itu bertemu Nabi Adam. Ya, kemudian naik lagi ke langit kedua bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Naik lagi ke langit ketiga bertemu Nabi Yusuf. Nah, langit keempat Nabi Idris, Nabi Harun, dan Nabi Musa. Lalu kemudian sampai langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim, dan kemudian lanjut ke Sidratul Muntaha. Nah, yang menarik teman-teman semuanya, ketika Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi di setiap langit ini, setiap nabi itu menyampaikan salam ya, salamu alal akh as-solih gitu. Jadi Nabi Adam mengatakan salamun alal ibni soleh. Keselamatan bagi anak yang soleh, karena kita tahu Nabi Adam adalah bapaknya manusia. Lalu kemudian ketika bertemu nabi-nabi yang lainnya selalu seperti itu. Nah, tetapi ada satu nabi yang melakukan hal yang berbeda, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika bertemu Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad akan naik ke langit ketujuh, Nabi Musa itu nangis. Nabi Musa nangis, lalu kemudian ketika Nabi Musa nangis, ditanya oleh malaikat Jibril, kenapa Anda nangis, wahai Musa? Lalu Nabi Musa menjawab, karena orang inilah yang telah diceritakan oleh kitab-kitab suci
bahwa umat-umatnya adalah umat yang paling banyak masuk surga. Nah, jadi kita ini insya Allah umat yang paling banyak masuk surga, apalagi panitia badan dakwah ini yang telah menyelenggarakan pengajian atau kemudian acara-acara yang bermanfaat ini, insya Allah itu pahalanya sangat besar. Karena orang-orang atau kelompok-kelompok yang membuat sebuah wasilah atau yang membuat sebuah perantara terhadap sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang double ya, akan mendapatkan kebaikan double. Dia mendapatkan kebaikan dari orang yang melakukan kebaikan, dan dia juga melakukan kebaikan dari kebaikan yang dia lakukan sendiri. Nah, jadi itu Nabi Musa. Nabi Musa kemudian setelah Nabi Muhammad melewati Nabi Musa, Nabi Muhammad melewati Nabi Ibrahim lalu naik ke atas. Ini singkat cerita. Di atas itu kira-kira Nabi Muhammad kemudian naik ke Sidratul Muntaha, lalu kemudian naik lebih tinggi lagi, dan sampai situ Malaikat Jibril sudah tidak bisa menemani Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ada beberapa perdebatan memang di kalangan sarjana Muslim, apakah Nabi Muhammad melihat Allah atau tidak. Itu perdebatan yang saya rasa tidak perlu kita masuk di dalamnya ya. Apakah Nabi Muhammad bertemu Allah atau tidak. Nah, beberapa riwayat dalam riwayat Bukhari ada keterangan Nabi Muhammad bertemu, melihat nur, ya, cahaya Allah. Tapi ada juga menurut riwayat Siti Aisyah, Nabi Muhammad tidak melihat cahaya Allah. Nah, bukan itu yang ingin kita tekankan di sini, tapi yang ingin kita tekankan lebih kepada ibroh-ibrohnya. Nah, yang sudah disampaikan oleh Bapak Profesor tadi, bahwa ketika Nabi Muhammad sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan sholat. Waktu itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan sholat 50 waktu. Ya, kita tahu. Kemudian Nabi Muhammad setelah membawa amanah sholat 50 waktu itu turun melewati Nabi Ibrahim tidak berkomentar. Turun lagi melewati Nabi Musa berkomentar. Komentar Nabi Musa kita tahu, wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan terhadap Anda? Lalu Nabi Muhammad menjawab, Allah memerintahkan sholat 50 waktu. Nabi Musa menyarankan Nabi Muhammad untuk naik lagi ke atas untuk meminta kortingan, diskonan lah seperti itu. Lalu Nabi Muhammad naik, didiskon sedikit demi sedikit jadi 40, jadi 30, sampai akhirnya didiskon jadi cuma 5 waktu. Dan ketika Nabi Muhammad sudah mendapatkan amanah 5 waktu itu pun, saat bertemu Nabi Musa masih menyarankan Nabi Muhammad untuk naik lagi ke atas, untuk meminta kortingan lagi. Nah, teman-teman yang menarik, mengapa Nabi Ibrahim itu tidak meminta Nabi Muhammad untuk mengkorting? Tapi mengapa Nabi Musa yang meminta Nabi Muhammad untuk mengkorting? Kira-kira seperti itu ya. Nah, ada beberapa jawaban tentu saja. Tapi ada sebuah jawaban yang menurut saya sangat menarik ya. Jadi teman-teman tahu bahwa ketika Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat Toha itu dijelaskan, ketika Nabi Musa akan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hal ataka haditsu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Jadi ketika Nabi Musa itu akan diutus oleh Allah, Allah berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, ikhla'na 'alaik, wahai Musa, lepaslah sendalmu, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, karena engkau sedang berada di lembah yang suci. Jadi teman-teman perhatikan, Nabi Musa ketika akan diberikan wahyu oleh Allah dan datang ke sebuah lembah suci, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mencopot sendalnya. Fakhla'na 'alaik, copotlah sendal Anda, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, karena engkau sedang berada di tempat yang suci. Tetapi teman-teman, Nabi Muhammad ketika naik ke langit ke atas, langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, sampai di sana, sampai tempat yang lebih suci daripada lembah suci yang didatangi oleh Nabi Musa, Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad untuk mencopot sendalnya. Bahkan waktu itu dalam beberapa riwayat, Nabi Muhammad ingin mencopot sendalnya, ditahan oleh malaikat Jibril. Anda tidak perlu mencopot sendal Anda. Nah, jadi itu menunjukkan betapa mulianya ya Nabi Muhammad SAW di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa ingin mendatangi lembah suci, Allah perintahkan untuk mencopot sendalnya. Nabi Muhammad naik sampai Sidratul Muntaha tidak diperintahkan untuk mencopot sendal. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, kita tahu Nabi Musa itu pernah khalwat selama 40 hari untuk mendapatkan wahyu. Lalu ketika itu setelah selesai khalwat itu, Nabi Musa kemudian meminta satu permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ingin melihat Allah. Nabi Musa itu ingin melihat Allah. Kemudian jawabannya Allah, lan taroni walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa taroni.
engkau tidak akan bisa melihatku, wahai Musa. Tapi kemudian coba lihatlah gunung itu. Kalau gunung itu masih tetap utuh, setelah aku melakukan tajalli, maka engkau bisa melihatku. Kalau tidak, tidak bisa. Singkat cerita, Nabi Musa tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu sampai ke Sidratil Muntaha. Dan dalam beberapa riwayat sampai melihat cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, ketika Nabi Muhammad bertemu cahaya Allah itulah, maka cahaya itu memberikan efek yang luar biasa ke dalam diri Nabi Muhammad, baik lahir dan batinnya. Nah, efek yang luar biasa itulah yang kemudian dilihat oleh Nabi Musa, dan Nabi Musa merasa sayang kalau Nabi Muhammad itu akan turun cepat-cepat. Karena itu, agar Nabi Muhammad tidak cepat-cepat turun ke bumi, Nabi Musa melakukan semacam trik. Ya. Triknya itu, coba Muhammad, engkau tawar, engkau diskon perintah sholat 50 waktu ini. Jadi sebenarnya Nabi Musa itu sama sikapnya dengan Nabi Ibrahim. Merasa umat Nabi Muhammad, kita semua ini bisa mengerjakan sholat 50 waktu. Bisa saja. Tetapi Nabi Musa, mengapa Nabi Musa menyarankan Nabi Muhammad untuk naik ke atas? Karena Nabi Musa merasa sangat bahagia melihat pancaran cahaya ilahi di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Musa tidak ingin cepat-cepat berpisah dengan Nabi Muhammad. Tapi karena gengsi mengucapkannya dalam tanda kutip ya, karena gengsi mengucapkannya, maka Nabi Musa melakukan semacam trik. Ya. Triknya itu tadi itu. Muhammad kembali lagi ke atas, minta diskon. Nabi Muhammad turun. Nabi Musa merasa takjub lagi kan. Nah, setelah takjub lagi tidak ingin cepat-cepat kehilangan itu, Nabi Musa menyarankan hal yang sama. Naik lagi ke atas. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu menunjukkan teman-teman, ketika Nabi Muhammad itu mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sholat, Nabi Muhammad menghadapi Allah secara langsung. Tentu tadi setelah kita sampaikan apakah Nabi Muhammad melihat atau tidak melihat Allah, itu tidak usah kita perdebatkan. Tapi yang pasti, untuk diberikan ajaran sholat, Nabi Muhammad diminta menghadap langsung ke atas. Itu artinya sholat yang sedang kita kerjakan itu sesungguhnya adalah ibadah yang kalau kita lakukan, kita juga bisa mi'raj ya, bisa naik sampai ke atas. Tentu makna metaforis ya, nanti akan kita jelaskan. Nah, teman-teman, saya rasa itu dulu. Nah, selanjutnya faktor Isra Mi'raj ya. Faktor Isra Mi'raj. Nah, ada beberapa step ya, atau beberapa tahapan sampai kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Yang pertama di sini saya menulisnya ramalan Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal itu kita tahu adalah paman Siti Khadijah. Ya. Jadi ketika Nabi Muhammad baru diutus menjadi Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW kemudian berkonsultasi dengan Siti Khadijah. Lalu Siti Khadijah mengajak Nabi Muhammad untuk berkonsultasi kepada pamannya yang kebetulan sudah memeluk agama Samawi, yaitu agama Nasrani. Ketika Nabi Muhammad datang kepada paman yang bernama Warokoh bin Naufal ini, Warokoh bin Naufal ini kemudian meramal Nabi Muhammad SAW. Ramalannya itu kira-kira seperti ini. Andai saya bisa hidup di zaman ketika orang-orang memusuhimu. Jadi Warokoh bin Naufal berharap masih hidup, masih sehat, di saat Nabi Muhammad akan dimusuhi oleh kaumnya. Nah, saat itu Nabi Muhammad merasa heran. Sampai Nabi Muhammad mengajukan sebuah pertanyaan, awamukhrijiyahum. Apakah mereka akan mengusir aku? Kenapa Nabi Muhammad merasa heran? Karena Nabi Muhammad ini orang yang sangat dipercaya, orang yang sangat disayangi oleh orang-orang Quraisy. Kita tahu julukan Nabi Muhammad itu Al-Amin. Bahkan Abu Jahal pun mengatakan kepada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad membawa risalah Islam, Abu Jahal mengatakan seperti ini, ya Muhammad la nukadzibuka, walakin nukadzibu ma ji'ta bihi. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami tidak mendustakanmu. Kami mengakui kalau engkau orang yang baik, tetapi yang kami dustakan adalah ajaran yang engkau bawa. Nah, jadi sebenarnya pribadi Nabi Muhammad SAW itu adalah pribadi yang sangat dicintai oleh orang-orang Quraisy. Karena kita tahu Nabi Muhammad sangat menjaga amanah, berperilaku baik dan sebagainya. Karena itu ketika Warokoh bin Naufal meramalkan Nabi Muhammad akan diusir oleh kaumnya, Nabi Muhammad kaget. Awamukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku? Lalu Warokoh bin Naufal menjawab seperti ini. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak pernah datang seseorang yang membawa sebuah perubahan ke arah perbaikan illa udiya, kecuali dia akan dimusuhi. Nah, teman-teman, hikmah pertama yang bisa kita ambil, ada
ada dua term dalam Islam itu. Yang pertama adalah soleh, orang yang soleh. Yang kedua muslih. Yang kedua muslih. Orang yang soleh adalah orang yang baik, tapi kebaikannya untuk diri sendiri. Tapi ada juga orang yang muslih. Orang yang muslih adalah orang yang memperbaiki keadaan. Nah, orang yang soleh itu pasti disukai. Tapi kalau kita muslih, ingin mencoba naik tingkat menjadi muslih, kalau kita ingin memperbaiki keadaan, maka resikonya adalah pasti kita tidak disukai. Itulah yang disampaikan oleh Waraqah bin Nawfal kepada Nabi Muhammad, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Nah, jadi faktor utamanya ini, urutan utamanya ini memang karena Nabi Muhammad sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah menjadi sunnatullah. Orang-orang yang membawa perubahan, membawa misi perbaikan, itu pasti akan dimusuhi. Karena itu kemudian kita tahu Nabi Muhammad ketika membawa ajaran Islam itu sangat dimusuhi. Nah, tetapi kemudian permusuhan atau kemudian hadangan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu masih bisa dibendung setidaknya karena Nabi Muhammad punya dua pembela. Ya, pembela pertama, Nabi Muhammad itu memiliki seorang paman yang bernama Abu Thalib. Itu pelindung zahir Nabi Muhammad. Jadi Abu Thalib ini fungsinya adalah pelindung Nabi Muhammad dari gangguan eksternal. Itu fungsi Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu adalah pelindung Nabi Muhammad SAW dari gangguan eksternal. Nah, Nabi Muhammad mengabarkan mana lasminni Quraisyun syai'an akrahu hatta mata Abu Thalib. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, tidak pernah orang Quraisy itu menyiksa atau melakukan sesuatu kepadaku, sesuatu yang aku tidak sukai, sampai kemudian Abu Thalib wafat. Jadi selama Abu Thalib masih ada, orang-orang Quraisy itu tidak bisa melakukan sesuatu yang kemudian menyakiti Nabi Muhammad SAW, tidak bisa. Tapi kemudian setelah Abu Thalib pamannya itu meninggal, orang-orang Quraisy sangat gencar melakukan teror kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Nah, itu kejadian selanjutnya, itu wafatnya Abu Thalib. Nah, tidak lama setelah itu wafat juga pelindung kedua Nabi Muhammad, pelindung internal. Jadi kalau Abu Thalib adalah pelindung eksternal, pelindung Nabi Muhammad dari gangguan eksternal. Nah, Siti Khadijah ini adalah pelindung Nabi Muhammad dari gangguan internal. Artinya apa? Artinya Siti Khadijah ini adalah orang yang memberikan ketentraman kepada Nabi Muhammad di dalam rumah tangganya. Nah, Siti Khadijah meninggal. Nah, Siti Khadijah dan Abu Thalib meninggal inilah kemudian dikenal di dalam tradisi Islam, sejarah Islam dikenal dengan istilah Amul Huzni atau tahun kesedihan. Jadi tahun itu sampai dikatakan tahun kesedihan. Nah, ketika Abu Thalib dan Khadijah ini meninggal dan Nabi Muhammad mengalami kesedihan dan ditambah lagi orang-orang Quraisy mulai mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad mencoba untuk mencari alternatif lain. Jadi Nabi Muhammad waktu itu pergi ke Taif, mencoba berdakwah di sana. Siapa tahu ada orang yang kemudian orang-orang Taif itu yang ingin masuk Islam. Tapi ternyata orang Taif pun mengusir Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu kemudian saat itu Nabi Muhammad berada dalam titik tertinggi sebuah cobaan. Jadi sudah berada di dalam titik tertinggi sebuah cobaan. Nah, ketika Nabi Muhammad berada di titik itu, malaikat Jibril kemudian datang membawa temannya yang juga sama-sama malaikat, yaitu malaikat yang pengangkat gunung. Lalu malaikat pengangkat gunung ini mengatakan begini kepada Nabi Muhammad, kalau Anda mau, maka dua gunung yang mengapit Makkah ini akan saya angkat dan akan saya jatuhkan kepada penduduk Makkah, biar mereka semua binasa. Apa jawaban Nabi Muhammad? Jawaban Nabi Muhammad sangat luar biasa. Nabi Muhammad menjawab, bal arju ayyukhrijallahu bin aslabihim may ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Tidak, saya tidak ingin seperti itu. Karena yang saya kehendaki, yang saya inginkan adalah Allah mengeluarkan dari sulbi mereka ini, Allah memberikan mereka keturunan-keturunan yang keturunan mereka itulah nantinya yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu pelajaran selanjutnya dari Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad di titik tertinggi sebuah cobaan, ketika Nabi Muhammad di titik tersedihnya pun, Nabi Muhammad tidak kehilangan sebuah optimisme. Nabi Muhammad tidak kehilangan harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah atau la tayasu min rahmatillah. Janganlah kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah faktor-faktor inilah kemudian datanglah kemuliaan atau datanglah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala berupa Isra Mi'raj. Karena itu kemudian Allah jelaskan dalam ayat lain,
walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, faktor-faktor ini atau tahapan-tahapan ini tidak hanya dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Semua umat Nabi Muhammad akan melalui tahapan-tahapan seperti ini. Kalau kita ingin melakukan sesuatu yang baik, kalau kita ingin melakukan perubahan, kalau kita ingin menciptakan sebuah perbaikan, kita pasti akan melalui tahapan-tahapan seperti ini. Tahapan pertama kita akan ditentang. Lalu ada tahapan-tahapan selanjutnya yang mungkin akan sangat menyakitkan. Kita mulai ditinggal orang-orang yang awalnya mendukung kita. Nah, di titik ini, ketika kita sudah kehilangan harapan, ketika kita katakanlah sudah kehilangan bantuan dan sebagainya, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad di titik terendahnya tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad masih memiliki optimisme, yaitu Nabi Muhammad yakin, Nabi Muhammad sangat berharap bahwa orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad ini, orang-orang yang mengusir Nabi Muhammad ini justru kelak keturunan mereka lah yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Keturunan mereka lah kelak yang akan membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan itu dijelaskan oleh Al-Qur'an walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Telah tetap kalimatuna, ketetapan kami, telah tetap sunnatullah kepada hamba-hamba Allah yang diutus. Apa ketetapannya? Innahum lahumul mansurun. Kalau kita semua sabar menghadapi cobaan, lahumul mansurun, kita semua akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Kalau kita mendapatkan pertolongan Allah, lahumul ghalibun, kita pasti menang. Itu pasti. Itu sudah sunnatullah. Nah, jadi itu faktor-faktor yang kemudian ya kira-kira faktor lah, tanda kutip, meskipun tentu saja ini kita semua harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita mencoba untuk menganalisanya, kira-kira inilah faktor kenapa Nabi Muhammad kemudian diberikan hadiah berupa Isra Mi'raj dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sebuah doa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad tadi itu berada di titik terendahnya, berada di titik tertinggi dari sebuah cobaannya. Nabi Muhammad berdoa dengan doa yang cukup terkenal. Nabi Muhammad berdoa, Allahumma inni ashku ilaika dha'fi. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati, dan sedikitnya jalan keluar yang aku bisa temukan. Wa hawani 'alan nas, dan bagaimana aku sangat rendah di hadapan manusia-manusia. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Engkaulah Tuhannya orang-orang yang lemah, dan engkaulah Tuhanku. Nah, teman-teman, kalau seandainya kita perhatikan, Nabi Muhammad itu kan Nabi dan Rasul ya. Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul. Kekasih Allah. Di dalam Al-Quran itu tidak ada seorang pun yang disebutkan namanya oleh Allah dengan sebutan yang terhormat. Dengan sebutan yang sangat dihormati. Misalkan begini. Misalkan ketika Allah menyebut Nabi Adam, Allah langsung menyebut namanya. Ya Adam uskun anta wa zawjakal jannah. Jadi Allah langsung menyebut namanya. Ketika Allah menyebut Nabi Nuh, Allah langsung menyebut namanya. Ila ya Nuh uhbid bisalamin minna wa barakatin alaika. Langsung disebut, ya Nuh uhbid. Wahai Nuh, turunlah dengan selamat. Nah, ketika Allah menyebut Nabi Musa, langsung menyebut namanya. Ketika Allah menyebut Nabi Ibrahim, Allah pun langsung menyebut namanya. Tapi kemudian ketika Allah menyebutkan Nabi Muhammad, memanggil Nabi Muhammad, Allah tidak memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan nama. Tetapi Allah memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan kasih sayang, dengan panggilan kehormatan. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika, dan seterusnya. Jadi Allah ketika memanggil Nabi Muhammad itu dengan panggilan kehormatan, wahai Nabi yang mulia. Nah, jadi teman-teman, kalau Nabi Muhammad mau, tentu saja Nabi Muhammad langsung minta saja kepada Allah, wahai Allah, tolong jadikan mereka semua Islam. Tolong jadikan dakwah saya tidak usah berdarah-darah, langsung sukses saja. Tentu Nabi Muhammad bisa, tentu Allah pun sanggup mengatur seperti itu. Nah, tetapi sekali lagi Nabi Muhammad ingin mengajarkan kepada kita bahwa usaha dan tawakal itu harus berjalan beriringan. Jadi tidak ada tawakal tanpa usaha, dan tidak ada usaha tanpa tawakal. Nah, jadi Nabi Muhammad kita tahu melalui tahapan-tahapan terlebih dahulu. Berdakwah, ditolak, berdakwah lagi, ditolak, berdakwah lagi. Sudah ditolak, mencoba berdakwah di tempat lainnya. Nah, ketika itu mentok, ketika itu kemudian mencapai titik akhir, Nabi Muhammad menyerahkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tawakal itu berada di terminal akhir.
terminal akhir pemberhentian setelah kita melakukan berbagai macam usaha. Setelah itu kita tawakal. Nah, inilah yang tercermin di dalam doa Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, setelah aku melakukan semua usaha ini, aku mengadu kepada Engkau tentang lemahnya kekuatanku. Nabi Muhammad bertawakal kepada Allah. Nabi Muhammad bertawakal kepada Allah. Lalu kemudian Nabi Muhammad mengatakan, la ilaha illa anta ilaman takiluni. Kepada siapa Engkau akan serahkan aku? Ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin malaktahu amri. Apakah Engkau akan serahkan aku kepada musuh-musuhku? Nabi Muhammad mengatakan, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Seandainya engkau menyerahkanku ke musuh-musuhku, seandainya engkau kemudian mentakdirkanku untuk kalah, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Aku tidak peduli selama engkau tidak marah kepadaku. Aku tidak peduli aku gagal selama engkau tidak marah kepadaku. Jadi itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi itu artinya Nabi Muhammad ini ketika berusaha tidak memikirkan hasil akhir. Nabi Muhammad ketika berusaha tidak memikirkan mereka itu harus Islam, tidak memikirkan mereka harus mencintai Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad pun mengatakan, kalau seandainya hasil akhirnya ini aku kalah, aku terima. Yang penting engkau tidak marah kepadaku. Yang penting engkau ridhoi. Jadi itu yang harus kita tiru dari Nabi Muhammad SAW. Ketika kita berusaha, maka kita tidak perlu memikirkan hasil akhir. Karena hasil akhir ini adalah hak atau wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita usahakan adalah bagaimana agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pelajaran terakhir dari doa Nabi Muhammad ini adalah tawakal tidak berarti terputus dari rahmat. Tawakal tidak berarti kita berhenti berharap. Tawakal tidak berarti kita kehilangan optimisme. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setelah curhat sedemikian rupa kepada Allah, mengakhiri doanya dengan seperti ini. A'udzu binuri wajhikal karim alladzi asyraqas lahu dzulumas wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah min ayyahilla alayya ghadabuka. Wahai Tuhan, ya Allah, aku berlindung dengan cahaya wajahmu agar aku tidak mendapatkan hal-hal yang buruk. Nah, jadi Nabi Muhammad yang pertama itu melakukan usaha, setelah usaha melakukan tawakal, setelah tawakal tidak kehilangan optimisme dan tidak kehilangan harapan. Nah, jadi itu Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, ini waktunya sudah hampir 50 menit. Terakhir yang ingin dua poin terakhir yang ingin saya sampaikan sebelum kita diskusi. Tadi kita sudah bahas ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi, apa itu makna subhana dan kenapa di dalam surat Al-Isra Allah mengawali dengan kata-kata subhana. Nah, di sini saya ingin di penggalan ayat terakhirnya saja agar cepat. Di ayat innahu huwas sami'ul basir. Jadi Allah menjelaskan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Teman-teman, ini ayat sekali lagi menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Kita tahu itu. Tetapi yang menarik, mengapa akhir ayat ini diakhiri dengan kata-kata innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Padahal kalau ini adalah kejadian yang luar biasa, seharusnya diakhiri dengan innahu ala kulli syai'in qadir. Bahwa ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kuasa menjalankan hambanya yaitu Muhammad berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis lalu ke langit yang ketujuh. Tapi mengapa kata-kata yang dipilih oleh Allah itu innahu huwas sami'ul basir? Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam tafsirnya itu memberikan uraian yang cukup menarik. Kenapa yang ayat atau penggalan ayat terakhirnya itu innahu huwas sami'ul basir? Ini untuk menunjukkan bahwa hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang ajaib itu akan hadir ketika kita sabar dan ketika kita tetap melakukan usaha untuk mendapatkan hasil terbaik. Jadi seakan-akan Allah ingin mengatakan, wahai Muhammad, engkau telah berdakwah, engkau menghadapi banyak gangguan, engkau tetap bersabar dan engkau tetap berusaha. Tenang saja, innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar doa-doamu, al-basir, dan Allah Maha melihat. Allah melihat perjuanganmu, Allah mendengar doamu, Allah melihat usahamu, Allah melihat kesabaranmu, dan Allah akan memberikan keajaiban karena engkau telah berusaha dan karena engkau telah sabar menghadapi cobaan. Nah, inilah yang harus kita lakukan, meskipun mungkin sulit.
Tapi inilah yang harus kita mencoba terapkan. Jadi ketika kita menghadapi hal yang sulit, kita terus tetap berusaha, tetap bertawakal kepada Allah, dan tetap kita menjunjung tinggi optimisme. Ketika kita melakukan itu semua, maka innahu huwas sami'ul basir. Maka Allah akan mendengarkan rintihan kita, dan Allah akan melihat usaha kita. Dan karena itu semua, insya Allah akan terjadi Isra dan Mi'raj untuk kita semua. Nah, teman-teman, sebagai penutup, mari kita semua meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW punya sifat-sifat yang luar biasa. Punya sifat-sifat yang agung. Punya sifat-sifat yang mungkin tidak bisa kita tiru. Seperti Nabi Muhammad orang yang sangat jujur dan sebagainya. Itu tidak bisa kita tiru. Tapi Nabi Muhammad juga punya sifat-sifat manusiawi. Yang mana sifat-sifat manusiawi Nabi Muhammad itulah yang bisa kita tiru. Ya seperti di dalam kisah tadi. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Isra Mi'rajnya tidak bisa kita tiru. Perjalanan naik buruk itu tidak bisa kita tiru. Tetapi faktor-faktor mengapa Nabi Muhammad mendapatkan anugerah seperti itu, itulah yang bisa kita tiru. Faktor-faktornya yang bisa kita tiru. Jadi apa faktornya? Nabi Muhammad adalah orang atau nabi yang memiliki sifat manusiawi. Nabi Muhammad dihindari orang, Nabi Muhammad dibenci orang, Nabi Muhammad dimusuhi orang. Itu adalah sesuatu yang manusiawi. Itulah yang bisa kita tiru. Itulah yang bisa kita ambil pelajarannya. Nah, sama seperti begini, sama seperti saat Nabi Muhammad hijrah. Ya, kita tahu Nabi Muhammad saat mau hijrah dari Makkah ke Madinah, ada beberapa orang yang hijrah. Kita tahu Umar bin Khattab pun hijrah. Ketika Umar bin Khattab hijrah, Umar bin Khattab itu mengumumkan di pasar. Umar bin Khattab mengatakan, wahai kaum Quraisy, aku akan hijrah. Aku akan lewat jalan ini. Silahkan, siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, siapa yang ingin istrinya menjadi janda, silahkan hadang aku. Itu Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ingin hijrah secara terang-terangan. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika akan hijrah secara sembunyi-sembunyi. Nah, ada pertanyaan yang cukup menarik. Kalau begitu lebih berani siapa? Apakah Umar atau Nabi Muhammad SAW? Lebih hebat siapa? Apakah Umar atau Nabi Muhammad SAW? Jawabannya tentu saja yang lebih hebat adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa seperti itu? Karena justru disitulah titik kehebatan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad melakukan sifat-sifat manusiawinya. Ketika Nabi Muhammad sedang dalam keadaan takut. Ketika Nabi Muhammad sedang menghadapi cobaan, beliau menghindar. Ketika Nabi Muhammad akan hijrah, beliau sembunyi-sembunyi. Itu justru hal-hal yang sangat indah dari Nabi Muhammad. Dan justru itulah yang membawa keberkahan kepada kita semua. Kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Nah, contoh keberkahannya apa? Di sini mungkin teman-teman banyak yang belum menikah ya. Tapi saya yakin Pak Profesor dan beberapa dosen sudah menikah. Saya akan mengutip sedikit cerita. Jadi Nabi Muhammad suatu ketika itu sedang rapat dengan para pembesar sahabatnya di rumah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa istri. Karena memiliki beberapa istri, akhirnya Nabi Muhammad harus melakukan gantian ya. Jadi hari ini di rumah siapa, besok di rumah siapa. Nah, pada saat rapat itu Nabi Muhammad kebetulan sedang berada di rumah Siti Aisyah. Ya, kita tahu istri beliau Siti Aisyah, istri yang sangat mulia. Ketika Nabi Muhammad sedang berada di rumah Siti Aisyah dan sedang rapat di situ dengan para sahabatnya, tiba-tiba istri lain Nabi Muhammad yaitu Zainab mengirimkan sebuah makanan, sepiring makanan, sebuah makanan ya, dalam piring dikirimkan oleh Zainab kepada Nabi Muhammad yang waktu itu sedang berada di rumah Siti Aisyah. Tentu saja Siti Aisyah cemburu. Dan Siti Aisyah ketika cemburu, piring makanannya itu dibanting oleh Siti Aisyah di depan Nabi Muhammad dan di depan para sahabatnya. Jadi kita bayangkan Nabi Muhammad seorang pemimpin agama, pemimpin negara, sedang rapat, istrinya tiba-tiba membanting sebuah piring makanan. Itu apa yang akan terjadi? Tapi Nabi Muhammad di sini melakukan dalam tanda kutip sifat manusiawinya. Jadi Nabi Muhammad ketika istrinya itu cemburu, membanting makanan, tidak lantas kemudian menampilkan sikap-sikap luar biasanya seperti kewibawaan dan sebagainya, tidak seperti itu. Tapi Nabi Muhammad ketika istrinya membanting piring, Nabi Muhammad dengan sederhananya mengambil pecahan-pecahan piring tersebut dikumpulkan oleh Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad hanya berkomentar singkat, ghorat ummukum. Tenang saja, ibu kalian atau istri saya, Siti Aisyah ini hanya sedang cemburu. Jadi Nabi Muhammad dengan santainya menanggapi seperti itu. Nah setelah itu kemudian Siti Aisyah merasa menyesal
Dan setelah menyesal, Siti Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi, apa yang harus aku lakukan? Karena aku telah membanting memecahkan piringnya Zainab." Nah, Nabi Muhammad menjawab, "Kalau begitu Anda mengganti saja. Anda ganti piring tersebut." Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para ulama fikih itu mengatakan begini, seandainya tidak ada kejadian ini, seandainya Siti Aisyah tidak pernah membanting piring di depan Nabi Muhammad, tidak akan ada ajaran ganti rugi di dalam Islam. Ajaran ganti rugi hadir karena Siti Aisyah cemburu kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad saat itu menerima rasa cemburu itu. Nabi Muhammad waktu itu melakukan sifat manusiawinya. Nabi Muhammad sebagai manusia biasa dicemburui oleh istri dan memahami itu. Nah, seandainya Nabi Muhammad tidak memiliki sifat itu, seandainya Nabi Muhammad orang yang sangat ditakuti, istrinya tidak pernah cemburu, takut cemburu, tentu tidak akan ada ajaran-ajaran yang memudahkan kita ini. Nah, jadi ajaran ganti rugi atau ajaran doman itu hadir karena Nabi Muhammad SAW memiliki sifat manusiawi. Itu Nabi Muhammad seorang suami seperti manusia yang lainnya juga pernah istrinya cemburu, dan ketika istrinya cemburu Nabi Muhammad menurutinya. Nah, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai kesimpulan. Mari kita meneladani sifat dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi Isra Mi'raj itu bukan hanya kejadian sejarah. Memang itu kejadian sejarah. Nabi Muhammad pergi di malam hari dari mulai Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke langit. Tapi itu bukan poin utama yang harus kita ambil. Poin utamanya adalah bagaimana Nabi Muhammad bisa mendapatkan hal itu. Ternyata Nabi Muhammad mendapatkan hal itu setelah melalui proses yang berbagai macam yang telah kita sampaikan tadi. Lalu kemudian yang bisa kita ambil, kita tidak boleh tergesa-gesa dalam berusaha. Nabi Muhammad saja yang seorang Nabi dan Rasul mengalami proses yang sangat panjang agar bisa sukses. Nah, apalagi kita yang bukan Nabi dan bukan Rasul, tentu saja kita harus lebih bersabar. Kita harus sadar diri bahwa kita bukan Nabi, bukan Rasul. Jangan lantas kita ingin segala sesuatu yang kita lakukan mendapatkan hasil secara instan. Jadi mari kita meneladani sifat Nabi Muhammad, terutama sifat-sifat manusiawi Nabi Muhammad. Seperti dalam hal ini. Dalam hal Isra Mi'raj, banyak sifat-sifat manusiawi Nabi yang perlu kita ambil pelajarannya. Bagaimana Nabi dimusuhi, bagaimana Nabi diusir, bagaimana kemudian Nabi mencoba menghadapinya. Dan terutama bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua bisa mendapatkan faidahnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang keliru. In uridu ilal islah ma taufiqi illa billah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.